Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi masih juga merupakan kelanjutan dari poin besar dari bab 5 ini, yaitu tentang Yesus dan hukum Taurat. Seperti yang kita sudah jelas kan sebelumnya ya, bahwa Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tetapi untuk menggenapinya ya. Tetapi sekaligus ya, kalau kita refleksikan, Yesus itu semacam membuka makna terdalam dari hukum Taurat itu sendiri, atau istilah kita itu menyempurnakan hukum Taurat itu. Mungkin selama ini salah ditafsirkan oleh orang-orang yang dikatakan sebagai ahli Taurat itu ya, maupun orang-orang lain yang mungkin membaca kitab hukum tersebut ya. Mungkin mereka salah mengartikannya, sehingga terkadang hukum Taurat itu dalam pelaksanaannya ada ketimpangan-ketimpangan tertentu yang terjadi di sana yang dinilai oleh Yesus sendiri ya. Misalnya saja berkaitan dengan hukum Sabat, terus hal-hal lain lah yang setidaknya itu mereka salah menafsirkan itu dan mengajarkan itu kepada para pendengar mereka. Kalau pada hari kemarin Yesus berbicara tentang mata ganti mata dan gigi ganti gigi, lalu kemudian Yesus mengedepankan makna dari hal tersebut ya, kamu harus melakukan lebih ya dari apa yang seharusnya. Misalnya dari gigi ganti gigi ya, harus melebihi dari gigi itu kamu kamu melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya mungkin masih menggantung ya pernyataan ini. Tetapi pada kesempatan ini kita mendengar Yesus macam membuka secara jelas ya kepada kita apa maksudnya mata ganti mata, gigi ganti gigi itu lalu disempurnakan oleh Yesus, digenapi oleh Yesus ya. Di sini Yesus kemudian mengatakan atau mengajarkan, kalau kamu mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di sini kemudian Yesus berusaha untuk melampaui itu. Jadi kalau orang itu berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Orang mengambil bajumu, berikanlah juga jubahmu. Artinya kan melakukan lebih dari yang seharusnya. Nah di sini ketika firman mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di situ kan terdapat sebuah perintah baru ya. Itu yang kita bicarakan kemarin itu tentang hukum kasih. Nah, Yesus mengajarkan atau mengungkapkan, membuka makna terdalam dari kitab hukum itu ya. Jadi Yesus membukanya ke permukaan dengan mengatakan
Allah atau membuka kehendak Allah dari hukum Taurat itu sendiri ya. Jadi hukum Taurat itu kan dari Allah. Dengan demikian ada maksud yang mau disampaikan. Nah, di sini Yesus salah satu poin yang disampaikan itu adalah kasih ya. Jadi Yesus mengatakan bukan lagi kamu mengasihi sesama dan membenci musuhmu, tetapi selain kamu mengasihi sesama, kamu juga harus mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah kan sudah melampaui ya, atau sudah menggenapi atau mengungkap makna yang menjadi pesan Allah dari kitab hukum itu ya. Itu kan ya itu mungkin selama ini prakteknya seperti itu ya. Orang boleh mengasihi sesamanya, saudaranya, mengasihi kenalan mereka, tetapi mereka harus membenci musuh. Bagi Yesus dalam bacaan-bacaan dalam ayat-ayat setelahnya itu dia mengatakan begini, Allah itu ya baik kepada semua orang, baik orang jahat, orang baik ya, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang yang baik ya, dengan orang benar dan orang jahat ya. Jadi di situ Allah itu ya mengasihi semua orang, termasuk ya tadi orang-orang berbuat dosa itu kan, atau orang yang tidak benar itu kan. Jadi dalam arti tertentu ya musuh itu, tapi Allah tetap mengasihi mereka, memberikan mereka yang terbaik. Sama, Allah memperlakukan sama ya, menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Matahari dan hujan itu tidak hanya diturunkan bagi orang yang benar, tapi juga orang yang tidak benar. Allah itu merangkul semuanya sambil menunggu waktu kapan dia bisa bertobat. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan itu ya, mengasihi musuh itu. Jadi dari pesan itu Allah itu hendak mengatakan bahwa kamu itu diharapkan itu menjadi sama seperti Bapa yang mengasihi semua orang itu. Dari Yesus tadi mengangkat bagaimana Bapa itu, dan kita sebagai orang yang percaya padanya itu setidaknya belajar pada Bapa itu. Dia mengasihi semua orang. Itu tadi pada akhirnya dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Dalam arti dia mengasihi sesama dan mengasihi musuh serta mendoakan mereka. Itu ajaran yang disampaikan oleh Yesus, atau makna terdalam yang terkandung dari hukum Taurat itu berkaitan dengan poin tadi itu ya, firman tadi itu. Mengasihi musuh, mengasihi sama dan membenci musuhmu ya. Tapi diberi suatu makna baru ya, atau mengungkap maknanya terdalam dari perintah itu sebenarnya seperti apa. Bukan membenci musuh, tetapi mendoakan musuh. Landasannya adalah Allah yang memberi hukum Taurat itu ya, menerbitkan dan menurunkan hujan baik orang benar maupun orang tidak benar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Allah sudah bertindak demikian, atau Allah sudah menunjukkan itu pada kita bahwa Allah itu Maha Rahim, mengasihi semua. Oleh karena itu ya, itulah pendasaran kita dalam bertindak terhadap sesama, teristimewa terhadap musuh kita atau orang yang kita benci. Bapak Ibu saudara-saudari, memang tidak mudah ya bagi kita sebagai manusia yang berpikir rasional, yang berperasaan ya. Jadi logika kita, perasaan kita itu berjalan bersama. Kita akan mengambil sebuah kesimpulan, saya membenci dan itu adalah musuh saya karena dia sudah melakukan sesuatu kepada saya yang menghancurkan hidup saya, yang membuat saya tidak berdaya, yang membuat saya jatuh. Oleh karena itu saya mesti harus membalasnya, membencinya. Nah, itu sekiranya logika kita sebagai manusia yang terbatas ya. Dan tentu di sini seolah-olah kita kembali kepada gigi ganti gigi, perintah gigi ganti gigi dan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Seolah-olah kita kembali ke situ. Nah, disinilah Yesus kemudian mengajarkan kita sesuatu yang baru, yang setidaknya itu menjadi refleksi kita, atau setidaknya itu menjadi referensi kita. Meskipun kita katakan itu terlalu berat dan sulit untuk saya, tapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu, inilah perintah Allah kita sendiri ya. Allah yang kita imani, juru selamat kita, penyelamat kita. Bagaimana Yesus di bawah salib, dari atas salib berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa untuk siapa? Untuk musuhnya, atau untuk orang-orang yang tadi
yang tadinya tuh menganiaya dia, menyiksa, menyalibkan dia dan sebagainya. Jadi teman-teman saudara-saudara yang terkasih, Allah mengharapkan saya, Anda semua untuk bisa mencoba dan terus mencoba untuk menghayati firman ini, perintah Allah ini dalam hidup kita, agar pelan-pelan kita membuka hati kita untuk menerima sesama dan juga mampu mengampuni, memaafkan musuh atau orang yang kita benci. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.